Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Pada dosen PAMPU kami, mata kuliah Teknik Digital, Bapak Eka Dudi Suryanto, dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain. Di sini saya Jeremia Tobing dari Prodi Teknik Elektro Stambul 23 kelas A ingin mempresentasikan proyek saya mengenai simulasi rangkaian penghitung naik atau counter up modulo 5. Baiklah, sebelum saya memulai simulasinya, hal yang perlu saya katakan di awal ini adalah sebenarnya tugas ini tidak persis sama dengan yang diminta oleh Bapak Eka, tapi dari prinsipnya sama saja rangkaian dari segi rangkaiannya. Kemudian ini adalah gambar modul 5 atau counter up. Kita harus tahu dulu tentang modul counter up atau penghitung naik. Yang diminta di sini dia menghitung dari 0 sampai ke 4. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke 0. Counter up ini memiliki kebalikannya, yaitu counter down. Dia dari 4, dari 3 ke 2 ke 1 dan kembali lagi ke 0. Kemudian slide selanjutnya adalah tabel eksitasi JK. Tabel eksitasi JK ini adalah tabel keseluruhan, tabel atau tabel bisa kita bilang ringkasan dari JK, rangkaian JK flip-flop. Di mana di sini adalah 3 keadaan, yaitu 0, 1 dan X. Di sini ada nilai 0, yaitu rangkaiannya nilainya atau off, dan 1 itu on, dan X ini, tanda X ini adalah tanda don't care atau tidak usah dihiraukan. Kemudian di sini adalah tabel eksitasi keadaan eksitasi JK. Di mana di sini adalah 3 bagian. Pertama present state, next state, dan flip-flop input. Ini ini seperti rangkaian simulasi sebelumnya, karena kita terdiri dari 3 flip-flop, maka untuk JK-nya ada 3, yaitu JK2, J1, JK, J2, JK2, J1, K1, dan J0, K0. Dimana ketika dimasuki oleh input Q2 dan Q1 dan Q0, di sini kita masukkan present state-nya dan next state-nya. Di sini Q2 di bagian present state-nya nilainya 0 dan next stage-nya itu 0. 0 dengan 0, maka di hasil di J2-nya itu 0. Di Q2 0 dengan 0, maka di J2-nya itu 0. Ketika 0 dikasih nilai 0 di J2 di bagian ketiga ini, maka next stage-nya ada juga 0 dan di J2-nya 0. Di sini 0, di Q2-nya 1, maka di J2-nya itu adalah 1. Di Q2-nya 1, di next stage-nya 0, maka inilah keadaan don't care atau tidak usah dihiraukan. Begitu juga dengan Q1 dan Q0 di bagian present stage dan juga next stage-nya itu akan sama saja hasilnya di sini. Kemudian ini yang tadi kita bilang, ini kita akan memetakan hasilnya dalam peta Karnaugh. Q2 dengan 0, 0, 0, maka hasilnya 0, 0, 0, 1 di J2-nya. Kita ambil sampelnya dari J2 agar bisa kita menerapkannya kepada
nilai flip flop yang lain, kita ambilnya J J kedua. Eh, kita lihat di analisis peta koordinatnya, di mana ketika nilai Q2-nya 0 dan Q1 Q0-nya 00, maka hasilnya 0. Kita ringkas saja di sini, maka posisi dari J2-nya itu berada pada posisi Q1 Q0 di posisi 0 1 1 dan 1 1 1. Maka di posisi K2-nya juga ini adalah pemetaan dari nilai K2-nya, mana sini. Kemudian di sinilah tabel eksitasi dari nilai J1 dan K1. Ketika Q2-nya berposisi di 0 dan 00, maka hasilnya 1. Q2-nya 1, 00, maka hasilnya 0. Kita analisis saja, maka posisinya berada kita dipetakan di area ini. Kemudian di posisi K1-nya Q2 001 101 dan 011 dan 111. Maka inilah pemetaan di daerah K-nya. Terus selanjutnya adalah keadaan ketiga, keadaan di flip flop yang ketiga, yaitu J0 dan K0. Sini adalah kita dapat lihat, di sini adalah analisis pemetaannya, di mana Q2-nya berada di nilai Q2 000 dan Q2 Q1 001 011 010. Kemudian di posisi K yaitu 000 001 011 010 100 101 111 dan 110. Ini adalah kita sudah selesai menganalisis tabel eksitasi dari ketiga JK yang tadi, JK2 dan JK1 dan JK0. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran dari ketiga flip flop yang tadi. Ini adalah persamaan-persamaannya. Pertama kita ambil dari flip flop J2, yaitu J2 K2. Inilah dia J2 K2. Maka input dari Q2 ini akan masuk menjadi Q2 kan. Terus J0, J1 itu adalah hasil dari Q0. Ini akan menuju ke Q2 bar atau Q2 aksen. Kemudian keluarannya dari kedua akan menuju ke VCC yang nilainya konstan, yaitu 1. Terus dari VCC akan menuju ke 0. Ini dari VCC ini tadi kan hasilnya konstan 1, maka dari nilai di K0-nya itu adalah 1, karena ini merupakan masukan langsungnya berasal dari VCC. Masukan dari K1 ini, yang ini adalah dari Q0, maka nilainya belum berubah. Berapa nilai di Q0, maka itulah nilai di K1-nya. Sedangkan J2 ini adalah hasil perkalian dari input Q1 dan juga dengan Q0. Q1 dikali Q0, karena inilah menggunakan gerbang N.
Terus J1 itu berasal dari Q0. Ini diambil langsung dari Q0. Baiklah, kita akan menuju ke gambar rangkaiannya. Kira-kira beginilah gambar rangkaiannya. Baiklah, kita akan menuju ke gambar rangkaiannya, simulasi apabila kita masukkan nilai-nilai yang hidup atau mati ke dalam rangkaiannya ini. Apabila pada JK0-nya kita aktifkan, maka LED yang di sini akan nyala. Itu artinya inputnya masuk, jadi nilai inputnya itu adalah 1. Apabila JK2 itu JK1-nya kita nyalakan, maka nilai inputnya adalah 2. Apabila sekali 2 di antara JK1 dan JK0 kita nyalakan, maka hasilnya digit binernya akan menjadi 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Apabila yang hidup di sini diberikan nilai 1 adalah JK2, maka nilai binernya adalah 4. Begitu seterusnya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai permintaan dari tugasnya ini. Kita mulai dari spesifikasi rangkaian. Di sini kita diminta memasukkan 3 buah flip-flop JK, FF1, FF2, dan FF3. Kami sudah memasukkannya tadi, dan kemudian buatlah diagram rangkaian. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah menjelaskan tentang diagram rangkaian dalam simulator yang menunjukkan hubungan antara flip-flop JK dan gerbang logika yang digunakan. Setelah itu tadi diagram rangkaiannya. Kemudian simulasikan tabel keadaan. Sudah kami simulasikan tadi tabel keadaannya. Inilah tabel keadaan dari eksitasi JK. Kemudian analisis penghitung. Jelaskan bagaimana rangkaian ini bekerja sebagai penghitung nomor 5 dan bagaimana gerbang logika digunakan. Itulah yang tadi kita jelaskan dalam rangkaian. Apabila kita terus meneruskan memasukkan nilai kepada modul counter up, maka nilainya akan mereset setelah keadaan mencapai kondisi 101 atau 4. Dia akan balik lagi ke 000. Kemudian screenshot hasil simulasi, maka ini akan kami screenshot nanti hasil simulasinya dan buat konten video. Ini akan saya unggah di kanal YouTube saya. Baiklah, saya telah memaparkan mengenai pembahasan yang diminta oleh Bapak Eka Dudi. Banyak yang saya sadari, banyak kurang di presentasi saya. Saya harap dapat belajar lagi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.